لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صافي دابا درتي الشوك صافي دابا درتي الشوك خلاص نسيتي خيري جات انا وعدوك وحلالك دغيا غيري صافي دابا درتي الشوك صافي دابا درتي الشوك وخلاص نسيتي خيري جات انا وعدوك وحلالك دغيا غيري عمري ما نويت في يوم تعادي تعلي عليا عمري ما نويت ديري هادي وتجرحي ايديا عمري ما نويت في يوم تعادي وتعلي عليا عمري ما نويت ديري هادي وتجرحي ايديا ايدي اللي شحال سقات كل شي من اجلك عيني اللي شحال حضاتك وما بغات حد يوصلك ايدي اللي شحال سقات كل شي من اجلك
عيني اللي شحال حضاتك ما بغات حد يوصلك، يدي اللي شحال سقات كل شي من أجلك، عيني اللي شحال حضاتك ما بغات حد يوصلك. صافي دابا درتي الشوك، صافي دابا درتي الشوك، خلاص نسيتي خيري، رجعت انا ووعدو وحنانك غير غيري. Parameter sholat khusyuk. Syekh Mustafa Al-Marogi menyebutkan adanya 4 syarat khusyuk. Hanya 4. 1. Hakun fil harokat. Ulangi, hakun fil harokat. Benar gerakannya. Ini udah saya buat buku jadi nanti kalau cerita hakun benar gerakannya. Sholat harus benar gerakannya. Kalau salah, masa sholatnya ya jangankan sholat PBB kita harus berbaris, ada aturannya ya, maju jalan, begitu maju udah melengkap taplek ya, maju baru melengkap, jangan ya, baru juga maju sudah ya, harus maju jangan diam terus hak habis satu. Kemudian juga jangan banyak bergerak. Jangan banyak bergerak kan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Allahu Akbar. Senam sholat ada nggak? Ada. Kamu si Arab dia baca Arab, Allahu Akbar. Gitu, ayat gitu aneh, bukan? Jangan diikuti ya, jangan diikuti, itu kan benar. Harus benar ya, Allahu Akbar jelas. Bergerak boleh aja sih kalau memang sangat diperlukan. Kalau kita sholat, kring HP, ambil aja, set, matikan, cepret, udah. Tekan jangan dihalaukan. Salah sih. Ya, terus dilihat dulu. Oh, baik. Pokoknya set, matikan udah. Tuh. Jadi jangan bergerak benar gerakannya, jangan banyak bergerak. Bergerak boleh kalau sangat penting. Kata orang bergerak, ya gini. Banyak itu berapa banyak itu? Itu 3 kan? Jamaah ya. Sehingga ada orang berpandangan kalau lewat dari 3 nggak boleh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4-nya nggak boleh, itu kan begitu bukan maksudnya. Kalau emang sangat perlu boleh. Ketika sudah sholat ada ular masuk, digebukin nggak? Digebukin, jangan cuma 3 kali sampai mati. Gebuk, terus, jangan 1, 2, 3, udah. Itu saya kan menghadirkan salah seorang ulama dari Darul Ifta untuk pengajian di jamaah. Tadi malam saya menjadi penerjemah di salah satu masjid. Dia nawarkan diri, kalau kamu katanya mau jemaah-jemaah kamu khusus, saya datang ke rumah. Ya sedang perlu. Mulai tadi jam 9:30. Antara lain nasihat dia, hati-hati dalam perjalanan ibadah haji, jangan banyak canda, jangan banyak gurau. Kita itu dalam keadaan kondisi khusyuk. Itu menegaskan. Terutama kata dia, saya sering menyaksikan pulang dari Arafah. Maklum mungkin capek, untuk menangkap rasa capek bersendak gurau, jangan dilakukan itu. Kita dalam keadaan khusyuk. Berkali-kali dia menegaskan. Kita itu 2 jam dia menyampaikan ceramah di sana, kemudian dialog tanya jawab dengan masyarakat. Ini sudah berapa kali, 5 kali dibawa-bawa, benar-benar keliling kemana-mana.
dimintanya setiap waktu. Saya bilang capek kan kalau setiap waktu. Bahkan tadi malam itu berkali-kali saya harus punya alamat kamu. Kamu mau saya panggil biar menjadi pekerja di sini. Nanti dulu saya masih kuliah nih, belum selesai. Jadi ya memang diperlukan tenaga-tenaga yang bisa berbahasa Indonesia untuk orang sini gitu. Jadi nasihat beliau, jangan banyak bercanda, banyak gurau dalam praktik ibadah haji, karena kita sedang keadaan meraih yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika membasuh tangan, membasuh muka diawali dengan mulut dulu. Ingat kepada firman Allah berkaitan dengan mulut. Ibu sudah hafal insya Allah semuanya surat Yasin. Surat Yasin dianjurkan Rasul sering dibaca gitu. Karena malam Jumat setiap hari ada Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika kita berkumur-kumur, ingat kepada ayat itu. Allah tegaskan, kini kami tutup semua mulut. Dulu bisa berbohong, bisa bersilat lidah, kini yang berbicara adalah tangan dan kaki. Pada waktu kita berwudu, berkumur-kumur, ingat kepada ayat tersebut. Kita pun berpikir sudah berkata apa saja dengan menggunakan lisan ini. Dan tangan akan bersaksi, kaki akan bersaksi. Bahkan cuma bukan itu, semua anggota akan bersaksi. Dalam surat Fussilat Allah berfirman, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari hum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Allah berfirman, manakala sudah tiba saatnya manusia yang memang tidak mendapatkan ampunan dan rahmat digiring ke jahanam, mereka menjerit memohon kepada Allah supaya ada jalan keluar. Ternyata syahida alaihim sam'uhum, telinga mereka berbicara. Aku ini sudah dikhianati terus sejak dahulu oleh orang ini. Telinga ini, aku ini sering digunakan untuk mendengar yang tidak berguna. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
kajian apa di sini? Di sini selain sholat juga berdoa, baca Quran, berzikir dan lain-lain. Pokoknya haluskan isi mati tanpa sakit. Jika ada orang mati, jangan disesali gara-gara sebab yang terakhir ya menyakitkan. Gara-gara ketabrak motor, anakku mati, Tuhan. Yang mati tidak akan mati. Tapi kalau saatnya mati, kadang-kadang tertembak dari belakang oleh teman sendiri, sangat mungkin. Kalau begitu, yakinlah bahwa umur adalah fi kitabin, telah taruh dalam kitab Allah. La syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hanya sih nggak ada kata. Hawa turun di Jeddah itu Jadatun, kak nenek. Mereka sering mencari selama katanya 40 tahun. Bayangkan, sering sih 40 tahun. Ada mencari, Hawa juga mencari dan saling mencari. Akhirnya mereka punya feeling. Adam naik ke bukit, Hawa juga naik ke bukit. Ya, nah, bertemu sebuah bukit. Bertemu bukit itu disebut dengan bukit kasih sayang atau Jabal Rahmah. Putihnya bukan putih kayak Amerika, cara cowok bukan. Tapi kalau putihnya Babylon, putihnya kayak telur ayam kampung. Nah, sehingga Fir'aun mengatakan begini, kata Fir'aun, kata anak buahnya, Raja Fir'aun, saya lapor, ada apa? Ada orang asing masuk ke sini, Babylon. Dia bawa perempuan cantik untuk raja. Wah, hebat kamu anak buahku. Panggil sini, panggil. Tanya, siapa nama kamu? Ibrahim. Ini siapa? Ini Sarah. Sarah siapa kamu? Dia adalah akhi, saudara saya. Saudara, mama dari mana? Papa dari mana? Dari apa tak besok? Kata temannya, kamu bohong. Baik-baikan. Sudah bisa, itu dosa. Tidak ya. Hanya Ibrahim juga. Ibrahim ditempatkan di sebuah tempat, sedangkan Sarah di sebuah tempat yang lain di Kaputren. Dan tiap malam Fir'aun menggoda Sarah. Fir'aun itu tampan, gagah, kaya. Sarah digoda. Neng Sarah, aku di Fir'aun, raja Mesir, tampan, gagah, kaya. Neng dengan hati yang berenang. Kita bayangkan dosa-dosa kita. Kita banyak dosa. Salah saatnya kita minta maaf kepada Allah ya. Dengan hati yang jernih, yang bersih, kita banyak dosa. Ya, maka kata hadis, itu dosa itu berat. Barang siapa yang memegang perempuan bukan muhrim, lebih baik dengan besi panas ke telinga sampai tembus daripada pegang
zina dan lain-lain. Juga kalau ada uang yang haram masuk ke tubuh kita, uang itu akan tetap menjadi bahan fitnah. Jadi bayangkan dosa kita dari awal ke akhir, kita minta maaf pada Allah karena sekarang sangat yakin hasil nanti bersih. Jangan sombong dengan haram. Silakan sampaikan dengan hati yang tulus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadirin sekalian, kita di sini adalah berada di padang Arafah, sebuah miniatur alam mahsyar, dan kita nanti akan seperti ini. Ya mahsyar, mana anak-anak kita? Di mana anak-anak kita? Anak kita di mana? Yang satu lagi, dia di mana? Kita tidak bertemu dengan anak kita. Di mana anak kita? Di mana? Kita punya anak yang tidak terdidik. Di mana dia? Di mana dia? Tapi hari ini kita di sini bisa berhaji di sini. Tapi tentu kita juga tidak tahu bagaimana anak kita bisa tidak ke sini. Dengan takdir Allah hari ini kita bisa ke sini, luar biasa. Harus syukur nikmat, harus syukur nikmat. Padang Arafah adalah sebuah padang di mana kita harus tahu diri. Siapa diri kita? Siapa Asep? Siapa Ita Bahyo? Siapa Bajamia? Siapa kita semua? Kita adalah orang yang banyak dosa, banyak dosa. Kita banyak dosa. Secara benar kita banyak dosa, luar biasa. Kita banyak dosa, banyak dosa. Yuk kita dan bertobat kepada Allah. Siapa Pak Asep? Inilah Musdalifah, kawasan tempat kita pamit camping internasional yang dibuat berita ini. Ini alam terbuka, yang bersih, dengan cahaya langit. Kita pamit di sini, berzikir untuk doa, dan di sini kita juga terbuka untuk banyak bersolat kepada
Shaolin dari inilah Shaolin dari kuil. Bang putus. Saya tadi Tanajul. Misalkan diri. Tanajul lah. Bukan Tanajul, kesesat. Harus belajar dari ajaran diri, Pak. Jangan tergantung ke BIH. Hah? Wah, ini mah bahaya nih nanti nih rambutnya ini kayak gini nih. Nggak rata gini. Pak, ganti deh Pak, cukurnya Pak. Dari mana? Kayak ini nggak pengalaman nih cukurnya. Dari mana? Polsek Cicendo. Itu kan cukurnya biasa nyukur maling nih. Wah, ini juga lama Bang. Paling setengah jam juga deh. Ini barbershopnya. Ini model baru. Tren 2009. Nah ini termasuk yang kurang rapi rambutnya. Kayaknya masih dikrop lagi nih Pak. Siapa nih lagi? Dikrop lagi. Apa? Nah ini pasien nomor 2 terakhir. Oh iya ya, tadi yang paling senior nih yang paling junior. Pas banget ya. Coba dicek Pak, coba dibuka dulu kopiannya Pak. Panas Pak, buka dulu. Ah itu. Nah ini dia juga para Shaolin di kuil ini sedang bertapa. Kira-kira ada nggak kira-kira berita-berita yang kira-kira nggak terbongkar? Mungkin kan ya? Ada nggak tata Srimanarawi yang mungkin terlewat? Mungkin. Nah, saya bacakan sebuah pendapat baru. Jauh, Pak. Mau bayar dia? Iya. Bayar. Bayar juga sih. Bayar juga. Bukan. Dia boleh memakai pakaiannya, termasuk uangnya. Akan tetapi, pada hari itu juga dia harus tawaf ibadah ke Mekah. Nah, bila hendak melakukan haji tamattu, kalau tidak tawaf, maka bila pada sore harinya maka dia harus kembali berihram sebagaimana sebelum melempar jumroh. Nah, ini hadisnya jelas saudara ya. Inna hada yauma rukhsa lakum. Sesungguhnya hari ini hari tanggal 10 loh adalah hari rukhsah, keringanan buat kamu sekalian. Idza antum ramaitumul jumrata, apabila kamu sekalian telah melempar jumroh, semua yang semula diharamkan illa nisa pada perempuan. Titik ya? Ngerti ya kan? Berikutnya nih, fa idza amsaitum.
الحب ساقني واش عملت انا، الحب ساقني واش عملت انا، انت الحب ساقني واش عملت انا، الحب ساقني واش عملت انا. Sebenarnya kita oleh Allah sudah diberi kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa menginjakkan kaki di dua kota suci Makkah dan Madinah serta di masyahid, tempat-tempat ibadah haji.
Ibadah haji itu ibadah yang memang melibatkan 4 kekuatan sekaligus kan. Pertama, haji itu butuh kuah jasadiah, kekuatan fisik. Kekuatan fisik dirasakan, tawaf, sa'i, ya, semua butuh kekuatan fisik. Yang kedua, butuh kuah maliyah, kekuatan harta. Istrinya nangis, ya Allah, terima kasih ya Rob, aku diberi suami yang soleh. Pulang jam 11, pulang jam 12 malam, dia cari nafkah sampai aku bisa berhaji, ya Allah. Bahkan dia sering tidak pulang karena pekerjaannya yang begitu banyak. Dan akhirnya saya berhaji, ya Allah. Nangis istrinya, karena dia merasa bersyukur dapat rezeki dari suaminya. Suaminya juga nangis. Dia nangisnya begini, ya Allah, aku mohon ampun di Arafah ini, karena aku sering membohongi istriku. Aku katakan ada meeting, padahal meeting, ya Allah. Jadi dua-duanya nangis, tapi yang melatar belakangi nangisnya beda. Yang satu nangis tobat, si suami nama nangis tobat. Hari istri nama nangis syukur. Tapi ibu jangan suudzon ke suami ibu. Jadi jangan gini, pas saya pulang teh, hari ini Arafah nangis naon. Nah, ya. Jadi Pak, Bapak jangan jawab apa adanya, katakan saja Allah Maha Tahu. Jadi jangan sampai setelah ini malah jadi cekcok. Jadi saya ingin saya katakan di sini, haji itu butuh kuah ilmiah, pemaknaan. Jadi makin pemaknaan kita dalam, itu seluruh pelaksanaan haji jadi lebih dalam sebenarnya. Itu namanya kuah ilmiah. Dan yang keempat, haji itu butuh kuah ruhiyah, kekuatan mental. Butuh mental, butuh jiwa yang kuat gitu. Ibu bapak, pernah ada seorang ibu yang rajin sekali, sepertinya ngurus anaknya, masak, mandikan. Seorang bapak yang suka ngasih uang ke anaknya, tapi anaknya tuh merasa jauh. Kenapa? Bahkan ketika ditanya, ada bapak, nggak ada bapak, sama aja. Ibu di rumah, ibu nggak di rumah juga sama aja. Heran, padahal bapaknya ngasih uang, ibunya masakin. Tahu sebabnya? Karena bapak dan ibu itu melakukannya nggak pakai hati. Ya kan? Kita juga tahu kok ada orang yang ngasih tapi nggak pakai hati. Seperti orang kita ngasih, meminta-minta di perempatan, uangnya kita kasihkan, tapi hati kita nggak kita kasihkan. Makanya jendela dibuka sedikit, lalu uangnya dikeluarkan tanpa hati. Coba tebak, ini ucapan terima kasih pakai hati nggak? Makasih ya, makasih, makasih ya. Pakai hati tidak? Tidak. Tahu dari mana? Kerasa kan? Kerasa tidak? Ini pakai hati tidak, minta maafnya. Maafin saya ya, maafin saya punya salah, maafin ya. Pakai hati tidak? Tidak. Berarti bukan minta maafnya yang paling penting adalah, hati. Dibelai juga kalau nggak pakai hati mah nggak ada apa-apanya. Nah, kalau sholat nggak pakai hati, khusyuk atau tidak? Kalau di Mina, di Arafah nggak pakai hati, mabrur atau tidak? Nah, itu kuncinya hadirin. Banyak kita melakukan tawaf, banyak kita melakukan sholat, tidak sedikit kita juga sa'i, banyak kurang, tapi hati kita kemana?
Apa Pak?